Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang teman-teman. Di sini saya Ananda Dwi Tiara Gumai dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Prodi SDR Keperawatan dan Nurse. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang meningkatkan kesadaran generasi muda sebagai agen of change untuk mencegah korupsi. Baiklah, kita mulai. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu tentang agen of change? Sebelumnya, baiklah saya akan jelaskan. Agen of change adalah individu atau seorang yang bertugas mempengaruhi target atau sasaran perubahan agar mereka mengambil keputusan sesuai dengan arah yang dikehendakinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan tersebut bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, kita sebagai remaja dan generasi muda harus mengetahui apa itu sih pengertian dari generasi muda. Generasi muda merupakan generasi yang memiliki kemampuan, semangat tinggi, dan memiliki wawasan yang lebih luas untuk mengembangkan dan memajukan negara. Bahkan untuk mencapai sebuah revolusi dari suatu bangsa, biasanya didobrak oleh generasi muda. Sebagaimana umum diketahui, generasi muda merupakan tulang punggung suatu bangsa yang di bahunya terdapat harapan-harapan akan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itulah, perlu upaya untuk membudayakan anti korupsi di Indonesia. Selain di lingkup keluarga, budaya anti korupsi tersebut bisa diupayakan melalui pendidikan anti korupsi di sekolah maupun di kampus. Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk membentuk karakter anti korupsi melalui bangku-bangku pendidikan. Contoh kecil dari tindakan korupsi yaitu seperti menyepelekan uang kembalian untuk tindakan pengembalian uang kembalian, datang terlambat, mencontek, menyalahgunakan uang biaya siswa untuk uang organisasi, titip absen, dan masih banyak lagi. Baiklah, di sini ada dampak dari tindakan korupsi. Ada 4 dampak, yaitu 1, mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kedua, ada untuk sisi sosial korupsi, menyebabkan kemiskinan tercermin dari mahalnya harga jasa pelayanan publik, terbatasnya akses masyarakat miskin. Ketiga, ada dampak paling berbahaya dari korupsi kesehatan adalah secara langsung mengancam nyawa masyarakat. Berbagai peralatan yang dibeli dari proses korupsi sangat mudah rusak, pelayanan penjualnya buruk dan tak presisi dalam mendiagnosis kondisi pasien. Yang terakhir ada korupsi dalam bidang pendidikan, menjadikan peserta didik kehilangan teladan bahkan kepercayaan terhadap sekolah, maka siswa juga akan muncul jika korup karena mendapatkan teladan langsung dari kepala sekolah dan guru. Boleh lanjut? Faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu terdiri dari aspek perilaku dan individu, dan ada juga aspek sosial. Sedangkan faktor eksternal yaitu ada 3,
1 aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, 2 aspek ekonomi, dan 3 aspek politis. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi terbagi juga menjadi 3, yaitu masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Kedua, masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Ketiga, masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila mereka ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Sedangkan aspek ekonomi yaitu menjadi faktor penyebab korupsi adalah pendapatan yang tidak mencukupi. Dan aspek politis menjadi faktor penyebab korupsi seperti kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan. Upaya yang dapat dilakukan generasi muda. Kita sebagai generasi muda harus mengerti tentang apa sih upaya yang dapat dilakukan generasi muda. Ada 3, yaitu yang bisa dilakukan oleh generasi muda untuk menghentikan praktik korupsi di Indonesia dengan menanamkan sifat jujur dan rasa tanggung jawab. Yang kedua, pembenahan terhadap diri sendiri dan lingkungannya, bahwa diri dan lingkungannya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Selanjutnya ada sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak. Sekaligus mengkritis peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Nah, bagaimana sih cara menjadi generasi muda anti korupsi? Baik, saya akan jelaskan. Cara menjadi generasi muda anti korupsi yaitu pertama, penanaman kejujuran sejak dini. Kedua, kedisiplinan dan taat pada hukum yang berlaku. Ketiga, kesadaran mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya ada penerapan pajak kekayaan yang tinggi dan hidup sederhana dan bersyukur. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh bertanya. Dipersilakan. Izin bertanya. Iya, kepada Nurul dari Sabta Bakti dipersilakan. Pertanyaannya, apa peran pertama mahasiswa dalam Agent of Change? Terima kasih. Baik, terima kasih Nurul. Pertanyaannya, kita kumpulkan lagi jika teman-teman masih ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, Ananda. Iya, baik. Kepada Boy dari UNIP dipersilakan. Saya Boy dari Universitas Bengkulu mau bertanya, apa kunci dari keberhasilan agen perubahan? Terima kasih Boy, pertanyaannya sangat bagus sekali. Saya kumpulkan lagi satu pertanyaan lagi untuk saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Izin bertanya. Baiklah, kepada Dika Afrilia dari Unvas dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Afrilia, saya dari Winfas Fatmawati, Kota Bengkulu. Izin bertanya mengenai materi pada
pagi hari ini. Tadi kan dijelaskan di PowerPoint-nya bahwasannya di sana sudah dijelaskan mengenai tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Nah, yang ingin saya tanyakan itu tadi kan menjelaskan tentang korupsi. Jadi pertanyaan saya yaitu apa saja perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi yang dapat dipidana. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat baik pertanyaannya. Terima kasih, Dika. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul dari Sabta Bakti. Pertanyaan Nurul, apa peran pertama mahasiswa dalam Agent of Change? Baiklah, saya akan menjawab. Peran pertama mahasiswa sebagai agen of change yaitu adalah mahasiswa penggerak perubahan. Mahasiswa dianggap punya akses yang lebih mudah terhadap ilmu pengetahuan. Dengan akses tersebut, mahasiswa dapat menambah wawasan, mengasah kemampuan berpikir, serta belajar mempertajam analisis terhadap suatu termasuk kondisi sosial. Seperti tadi yang kita jelaskan tentang anti korupsi. Mahasiswa dapat menjalankan perannya sebagai penggerak perubahan menuju tatanan masyarakat yang lebih adil. Tatanan masyarakat ketika mahasiswa mampu melihat secara kritis kondisi sosial yang ada, maka ia bisa mengupayakan perubahan agar masyarakat hidup dalam kondisi yang jauh lebih baik, tanpa penindasan dan tanpa penderitaan. Baiklah, kepada Nurul, apakah jawaban dari saya sudah jelas? Baik, jawabannya sudah sangat jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baiklah, saya lanjutkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Boy. Boy tadi dari Universitas Bengkulu, kan? Ya, betul Ananda. Baik, pertanyaannya, apa kunci keberhasilan dari agen perubahan? Kunci keberhasilan dari agen perubahan yang saya ketahui ada 4, yaitu ada etos kerja agen perubahan, kedua ada orientasi komunitas sosial, target perubahan, keempat kompatibilitas inovasi dengan kebutuhan komunitas sosial target inovasi atau kebijakan publik. Yang terakhir ada rasa empati. Baik, itulah jawaban dari saya. Apakah Saudara Boy sudah jelas? Ya, sudah jelas Ananda. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dika. Dika tadi menanyakan tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang ia tanyakan, apa saja perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana korupsi. Baik, saya akan menjawab. Tentang pidana tindakan korupsi, ada beberapa jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi, yaitu yang pertama, korupsi yang masyarakat adanya kerugian negara atau perekonomian negara, kedua, penyuapan, ketiga, penyalahgunaan jabatan, keempat, pemerasan, kelima, kecurangan, lalu ada korupsi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, gratifikasi, percobaan atau permufakat jahat yang pembantuan tindakan pidana korupsi, dan beberapa jenis perbuatan yang berkaitan dengan tindakan pidana korupsi yang lainnya. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Apakah Saudari Dika sudah jelas?
Baik, terima kasih atas jawabannya dari pemateri. Insya Allah saya memahaminya. Semoga bermanfaat juga bagi teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Saya ucapkan. Baiklah teman-teman, itulah hasil dari penyuluhan saya tentang anti korupsi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda. Terima kasih Ananda. Sama-sama.